فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami di channel Muhammad Muhsin Podcast. Pada kesempatan kali ini Al-Faqih Muhammad bin Mustafa Al-Haddad ingin mengisahkan sebuah manaqib, mengisahkan sebuah kisah wali min awliyaillah. Beliau adalah Al-Habib Husin bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Ia dikenal sebagai orang yang memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Jombang dikenal sebagai tempat belajar santri-santri dari berbagai pelosok Indonesia. Di kabupaten ini paling tidak ada 2 pondok pesantren yang dijadikan rujukan oleh pesantren-pesantren salaf di Indonesia, yakni Pondok Pesantren Darul Ulum didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tak heran jika kota Jombang memiliki kalimat kota santri, memiliki julukan atau istilah kota santri dan menjadi rujukan kunjungan tamu-tamu baik ulama maupun aulia dari berbagai belahan dunia. Mereka berkunjung untuk bertukar ilmu dan sambil menyebarkan dakwah. Salah satu di antara aulia itu adalah beliau Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad. Beliau lahir di kota Gaidun di Hadramut, Yaman Selatan. Sedari kecil ia telah dididik oleh ayahanda dan kakanda beliau dalam lingkungan yang syarat religius, penuh ketakwaan dan kebajikan. Kegemarannya menuntut ilmu berlanjut hingga usia remaja, di mana ia selalu menghadiri majelis-majelis ta'lim ulama-ulama. Tentu saja ulama-ulama yang ia datangi untuk menimba ilmu, terutama dari ulama-ulama yang suka beramal dan para wali-wali yang saleh. Termasuk saat menunaikan haji dan berziarah ke makam datuknya Nabi Muhammad SAW. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu muka dengan ulama-ulama terkenal dan ia banyak mengambil manfaat dan keutamaan dari mereka. Pada tahun 1911 Masehi atau tahun 1329 Hijriah, di usia beliau yang ke-27 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa saat itu masih banyak dihuni kaum sholihin. Seperti ayahnya sendiri ada Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Juga saudaranya Saleh Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Lalu ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi Surabaya. Kemudian juga ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor. Kemudian ada Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan. Ada juga Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mohdar Bondowoso. Ada pula Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya, Habib Abdullah bin Ali bin Hasan Al-Haddad Bangil, dan imam yang bertindak sebagai khalifah para salaf pada saat itu adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sugaf Gresik. Beliau selalu mengikuti majelis ta'lim dan mendengarkan fatwa-fatwa dari mereka, sehingga mereka pun sangat senang melihat, memperhatikan, bahkan mencintai beliau. Guru yang banyak berperan membentuk karakter dan kepribadian Habib Husin adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi dan Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Hubungan di antara Habib Husin dan kakaknya ini memang tergolong sangat istimewa. Mereka berdua tuh terkenal punya hubungan yang sangat erat. Masing-masing menampakkan sifat yang tawaddu dan saling menghormati. Puncak dari akhlak Habib Husin adalah apabila pulang dari majelis ta'lim yang diasuh oleh kakanda, ia berjalan mundur, tidak membelakangi punggungnya terhadap kakaknya beliau. Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab Gresik pernah berkata, "Saya belum pernah melihat 2 bersaudara seperti
Habib Alwi dan Habib Husin. Sesungguhnya salah satu dari mereka memperhatikan lebih banyak urusan saudaranya daripada dirinya sendiri. Sehingga bila salah satu dari mereka meminta doa, maka dimintakan untuk saudaranya juga. Pernah suatu hari Habib Husin berada di kota Bogor dan bermalam di rumah Habib Alwi. Saat akan tidur, ia memilih tidur di lantai bawah dan menolak tidur di atas. Takut kalau kakaknya bangun dan menunaikan tahajud, posisi sholat kakaknya lebih rendah daripada posisi dia tidur. Jadi dia berada di atas sedang kakaknya sedang sujud di lantai bawah. Dia takut melangkahi atau takut takut terkesan dia itu duduknya di atas sedangkan kakaknya di bawah kayak gitu. Dia tuh nggak mau seperti itu. Jadi dia tidurnya di bawah. Dia milih tidur di bawah. Jadi kalau misalnya sujud satu tingginya sama, gitu. Inilah batasan tertinggi dari adab kesopanan dan penghormatan Habib Husin terhadap kakaknya. Jika tidur di rumah kakaknya, Habib Husin tidak pernah tidur di atas ranjang karena takut posisinya lebih tinggi dari kakaknya. Habib Alwi berkata tentang adiknya, aku berada dalam keberkatan daripada Husin adikku. Habib Husin dan kakaknya mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mereka mendorong masyarakat agar menghadiri majelis dan rohah beliau. Apabila hadir di majelis Habib Abu Bakar, beliau selalu menundukkan kepala dan mengagungkan kedudukan Habib Abu Bakar karena menyadari kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Habib Husin berkata, Habib Abu Bakar memegang magam al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Pada kesempatan lain beliau berkata, Habib Abu Bakar berada dalam magam asy-syuhud. Beliau dapat melihat hakikat dari segala sesuatu. Habib Husin pertama kali berkunjung ke Indonesia di kota Tuban. Namun di kota Tuban tidak lama ia kemudian pindah lagi dan banyak menetap di kota Jombang. Kedua kota ini menjadi saksi sebagai tempat tujuan para tamu dari seluruh pelosok negeri. Ia dikenal ramah dan suka menolong pada orang lain, terutama kaum fakir miskin. Bahkan tamu yang keluar masuk siang dan malam selalu beliau terima dengan senyum, sambutan penuh cinta dan kasih. Ia pun selalu memberi nasihat kepada mereka. Oleh karenanya para tamu yang hadir ke rumahnya sangat gembira dengan penghormatan dan nasihat yang bermanfaat. Rumah beliau di Jombang menjadi pusat tujuan orang-orang yang membutuhkan. Setiap kali tampak tamu keluar dari rumahnya, tampak pula tamu lain datang berkunjung. Kedatangan mereka disambut dengan senyuman dan dilayani dengan penghormatan. Habib Husin menggembirakan mereka dan tidak lupa menyisipkan nasihat-nasihat yang berharga. Sehingga mereka yang datang dalam keadaan susah, pulang dalam keadaan bahagia. Beliau sangat memperhatikan urusan kaum muslimin. Beliau menganjurkan mereka untuk saling bersilaturahmi, mendamaikan mereka yang bermusuhan, menganjurkan hartawan untuk bersedekah, dan mengingatkan mereka bahaya bakhil dan kikir. Beliau selalu menganjurkan masyarakat untuk memperhatikan pendidikan agama. Pagi dan petang rumahnya tidak pernah sepi dari pengkajian kitab-kitab agama. Dalam menghadapi tamu khususnya kaum muda dan remaja, ia selalu menasihati agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia selalu menceritakan akan kedudukan dan kebesaran yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung daripada ridhonya orang tua dan murkanya Allah juga tergantung keduanya. Habib Husin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga memberikan ancaman kepada anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seperti hadis 3 macam dosa yang surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukinya, yaitu orang yang selalu minum khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang dayut
atau orang yang sengaja memelihara pelacur, atau orang yang membiarkan istrinya melacur. Daya pikir beliau sangat luas. Hal ini terpancar dari kata-kata yang senantiasa terpancar penuh hikmah dan ilmu. Habib Hussein sangat menghormati tamu-tamunya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat melayani dan menghormat tamu, menimba air untuk mengisi kamar mandi di tengah malam sebelum sholat malam. Semuanya ia sendiri yang melakukan. Nggak pernah ada orang lain yang menggantikan. Bahkan beliau melarang untuk orang lain menggantikan. Ia juga sangat memperhatikan keadaan kaum muslimin dengan sungguh-sungguh. Apabila beliau mendengar kabar yang menyenangkan, beliau ikut bergembira. Sebaliknya pula jika mendengar kabar yang kurang baik, beliau ikut sedih dan langsung mendoakan kaum muslimin tersebut. Selain itu, beliau juga dikenal sangat memperhatikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan agama. Hal ini dibuktikan dengan kemauannya untuk membantu sekolah-sekolah Islam. Perasaan gembira dan senang akan timbul bila mendengar berita akan kemajuan pendidikan agama mereka. Tetapi beliau akan marah dan menyesal bila tidak mengindahkan dan menomorsatukan pendidikan umum. Dan maksud kami pendidikan agama. Beliau akan marah ketika orang itu lebih menomorsatukan pendidikan umum atau pendidikan duniawiyah. Beliau berharap pendidikan yang dinomorsatukan adalah pendidikan agama, yang mana nantinya mereka akan menangis dan menyesal apabila menyaksikan putra-putri mereka jauh dari agama. Puncak ketekunan dalam hal beribadah adalah istiqamah dan ikhlas. Kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan yaitu bangun tengah malam untuk bertahajud dan munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang luar biasa pada seorang wali Allah atau karamah serta mengejutkan ini juga terjadi pada Habib Hussein. Walaupun ia tidak suka mengatakan dan menyebutkannya, ia memiliki sifat kasyaf atau menyingkap hati seseorang atas izin Allah. Pernah terjadi pada seorang yang sangat dekat dengannya ketika itu sahabatnya sedang menunaikan ibadah haji dan saat melaksanakan tawaf ia terjatuh. Saat terjatuh itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dan ia mendapati dirinya ditolong oleh Habib Hussein. Setelah sadar, orang tersebut mendapati Habib Hussein berada di sampingnya dan mengatakan bahwa dialah yang telah membantu dirinya dari kecelakaan tersebut. Amaliyah ibadahnya di antara lain adalah bertafakkur atau merenungkan segala ciptaan Allah dengan memperhatikan segala rahasia dan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Berzikir di mana lisannya tidak pernah bosan dan kering menyebut asma Allah. Setiap detik waktunya selalu dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Hussein sangat disukai oleh segenap lapisan masyarakat yang umum maupun yang khusus. Dengan penghormatan yang sempurna, ia selalu menasihati orang-orang kaya agar membantu fakir miskin dan mengingatkan akan ancaman kepada yang bakhil dan kikir. Bagi mereka yang menuruti nasihatnya, maka majulah perdagangannya. Tapi sebaliknya, bagi yang bakhil dan kikir, harta benda mereka tertimpa kemusnahan, kehancuran, dan kepailitan. Habib Hussein banyak mempunyai andil dalam pembangunan masjid-masjid dan madrasah diniyah. Di antaranya seperti Masjid Ar-Raudhah di Kota Jombang dan Madrasah Islamiyah di Gresik. Sesungguhnya bila kita amati, pada hakikatnya Habib Hussein terkenal dengan akhlak, amal perbuatan serta sifat-sifat baik. Beliau mengisi hidupnya antara ibadah kepada Allah dan memberi faedah kepada hamba Allah. Memanfaatkan waktu dan umurnya serta membelanjakan hartanya di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Habib Hussein wafat pada malam Ahad tanggal 21 Jumadis Tsani 1376 Hijriah di Kota Jombang. Masyarakat dari seluruh pelosok dalam dan luar kota berduyun-duyun bertakziah. Mereka dalam keadaan sedih dan kerugian yang amat besar karena harus berpisah dengan seorang wali Allah.
Jenazahnya kemudian disolatkan dan bertindak sebagai imam adalah Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Dan sesuai wasiatnya, jasadnya kemudian dibawa ke kota Tegal pada hari kedua untuk dimakamkan di dekat ayahandanya. Bertindak sebagai imam sholat jenazah adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kepada beliau Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, lahul Fatihah.